Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Putut Laksmi Widayanti. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Negeri Surabaya. Hari ini, Selasa, 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktek mengajar dalam rangka penilaian ujian kinerja di unit kerja saya, SD Negeri 5 Pedungan, Kabupaten Denpasar, Provinsi Bali. Silahkan menyimak. Apa kabar semuanya? Luar biasa! Yes! Oke, anak-anak semua, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, ada baiknya kita melaksanakan doa terlebih dahulu agar kegiatan belajar kita itu dilancarkan dan dapat bermanfaat untuk kita semua nantinya. Oke semuanya, untuk berdoanya silahkan dipimpin oleh Eka. Oke anak-anak, hari ini ada yang tidak hadir? Semua hadir? Oke, baiklah anak-anak semua. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap tanah air kita tercinta, sebelum kegiatan pembelajaran, Bu Guru inginkan kalian untuk menyanyikan salah satu lagu wajib nasional kita. Nah, di sini Bu Guru sudah siapkan lagu yang berjudul Tanah Airku. Kita bernyanyi bersama-sama ya anak ya. Tadi kalian sudah menyanyikan salah satu lagu wajib nasional kita yang berjudul Tanah Airku. Nah, dari
lagu tersebut kita diajarkan untuk mencintai dan menjaga lingkungan kita dengan baik anak-anak. Nah, salah satu lingkungan yang sering kalian temui itu adalah sawah. Nah, coba kalian lihat di sekeliling kalian. Kalian ada yang pernah pergi ke sawah tidak? Pernah. Siapa yang pernah pergi ke sawah? Oh, hampir semua. Hampir semua sudah pernah pergi ke sawah. Oke, turunkan tangannya. Nah, sekarang Ibu Guru ingin tanya dengan kalian. Apa yang kalian lihat di sawah? Oke. Oh, angkat tangannya satu-satu. Ya, Eka. Padi. Ya, yang lain selain padi. Juwita. Burung. Oke, selain burung. Ya, Gusti. Ular. Saya pernah lihat ular di sawah. Oh, iya, Miki. Tikus. Di sawah tadi kalian melihat padi, kemudian ada yang melihat tikus, ada yang melihat ular. Nah, itu merupakan salah satu lingkungan yang disebut dengan ekosistem. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ekosistem anak-anak. Kita akan belajar pada bab 2, harmoni dalam ekosistem, topik A, memakan dan dimakan. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini itu adalah yang pertama, nanti kalian akan dapat menganalisis dan mengetahui jenis-jenis ekosistem. Kemudian yang kedua, nanti Bu Guru akan ajak kalian untuk keluar lingkungan untuk mencari komponen biotik dan abiotik pada ekosistem. Nanti juga Bu Guru akan mengajak kalian untuk bermain peran untuk mengetahui unsur-unsur pada rantai makanan. Kemudian yang terakhir, Bu Guru akan ajak kalian untuk membuat sebuah proyek, yaitu membuat diorama ekosistem. Sehingga nanti kalian akan dapat menentukan rantai makanan pada ekosistem diorama yang sudah kalian kerjakan. Oke, berikutnya anak-anak, sebelum itu cobalah kalian amati video yang akan Bu Guru tayangkan berikut ini. Oke anak-anak, Bu Guru tanya sekarang, apa isi dari video yang sudah kamu amati tadi? Ya Eka? Ini merupakan salah satu ekosistem yang berada di daratan. Nah, contohnya apa yang sudah dikatakan oleh Eka itu sudah benar. Ya, jadi pada ekosistem itu ada ekosistem darat anak-anak. Di sana pada ekosistem darat apa yang kamu lihat? Binatang apa atau hewan apa yang ada di video tadi? Ya, kelompok 2. Elang, ya, selain elang apa lagi? Sudah, ketut? Tikus. Nah, sekarang kelompok 1, coba bersamakan sama kalian amati video yang akan Bu Guru tayangkan yang kedua. Oke anak-anak, pada ekosistem apakah tadi yang sudah kalian simak? Ya Juni? Rantai makanan ekosistem laut. Oke, bagus. Apa saja rantai makanan yang terdapat pada ekosistem laut? Ya, Okta. Ada anjing laut. Ada apa lagi kira-kira? Ya, kelompok 3. Ada fitoplankton. Kemudian apa lagi? Kelompok 4. Jadi, dari kedua video tadi yang sudah kalian amati, anak-anak sudah melihat ekosistem yang berada di daratan. Ternyata ekosistem itu juga terjadi pada ekosistem lautan. Jadi tidak hanya di darat, juga ada di air. Menyimak kedua video tadi, nah kita bisa mengambil kesimpulan anak-anak. Ekosistem itu apa kira-kira? Saya. Ya, Juni? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya yang memiliki interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup. Jadi pada ekosistem itu terdapat makhluk-makhluk hidup dan juga makhluk tak hidup. Untuk ekosistem, setiap ekosistem memiliki komponen anak-anak. Jadi dalam ekosistem itu ada komponen biotik, ada juga komponen abiotik. Komponen biotik itu merupakan komponen yang berasal dari makhluk hidup. Kalian tahu apa itu makhluk hidup? Tahu. Makhluk hidup itu yang dapat bernafas, yang kemudian apa lagi? Bergerak. Contohnya seperti halnya tumbuhan, kemudian hewan, dan juga manusia termasuk makhluk hidup. Kemudian ada juga komponen abiotik anak-anak.
komponen abiotik merupakan komponen yang berasal dari makhluk tak hidup. Artinya makhluk yang tidak merasakan sakit, makhluk yang tidak perlu bernafas, makhluk yang tidak perlu makanan. Nah, contohnya seperti apa? Matahari, batu, tanah. Tanya Jita? Air, iya merupakan komponen abiotik. Apalagi? Gusti sudah. Oke, temennya. Tanah. Lagi. Ya. Dadi. Tanah sudah tadi. Ya, Miki. Besi, oke. Apalagi? Ya. Matahari, oke. Sudah. Pada ekosistem itu ada dua jenis anak-anak. Ada ekosistem alami dan juga ekosistem buatan. Nah, pada ekosistem alami ini, ekosistem yang terbentuk secara alami, jadi tidak ada campur tangan manusia. Seperti misalnya ekosistem darat dan juga perairan, seperti video tadi yang sudah kalian simak. Kemudian ada juga ekosistem buatan anak-anak. Apa itu ekosistem buatan? Ya, Areta? Ekosistem buatan adalah ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia sebagai buah, bendungan, dan kolam. Iya, betul sekali. Sudah, jadi ekosistem buatan itu merupakan ekosistem yang diciptakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan. Seperti misalnya ada ekosistem bendungan, ada ekosistem sawah, kemudian ada ekosistem kolam. Nah, itu contohnya anak-anak. Sekarang kita coba cermati satu-satu ekosistem yang berada di daratan anak-anak. Yang pertama itu ada ekosistem hutan hujan tropis. Jadi, ekosistem hutan hujan tropis ini merupakan salah satu ekosistem yang berada tepatnya di hutan, sudah pastinya. Ya kan? Nah, ciri-ciri dari hutan hujan tropis ini adanya tumbuhan rotan dan juga anggrek. Kemudian hewan yang dapat hidup pada ekosistem ini seperti halnya ada badak, ada burung, ada kera, ada apa lagi? Ada harimau. Kedua itu ada ekosistem sabana anak-anak. Ini merupakan ekosistem yang memiliki curah hujan yang lebih rendah daripada ekosistem hutan hujan tropis. Nah, hewan-hewan yang dapat hidup pada ekosistem ini seperti halnya serangga dan juga mamalia seperti halnya zebra dan juga singa. Kemudian ada ekosistem padang rumput. Nah, ekosistem padang rumput ini seperti halnya namanya anak-anak. Jadi ciri khas tumbuhan yang terdapat pada ekosistem ini berupa rumput anak-anak. Ya. Nah, hewan yang dapat hidup pada ekosistem ini seperti halnya ada singa, ada anjing liar, kemudian ada serigala, ada gajah. Tadi kita sudah belajar ekosistem yang berada di daratan. Sekarang ekosistem perairan. Jadi ekosistem itu tidak hanya berada di daratan anak-anak, ternyata ada juga di perairan. Contohnya seperti ekosistem laut dan juga ekosistem air tawar. Nah, di ekosistem air laut ini juga sama dengan ekosistem daratan karena ada komponen biotik dan juga abiotiknya. Kemudian pada ekosistem air tawar anak-anak, kenapa bisa dikatakan air tawar? Ada yang tahu tidak? Ya, Wayan? Karena airnya tidak asin. Betul. Iya. Kenapa, Miki? Oke, bagus sekali. Kenapa dikatakan air tawar? Karena konsentrasi garamnya ini sangat rendah. Sekarang Bu Guru ingin kalian untuk membentuk kelompok. Bu Guru akan tetapkan dulu di sini kelompok yang akan membuat ekosistem padang rumput. Kemudian di kelompok 2 nanti akan membuat ekosistem kolam. Kemudian di sini akan membuat ekosistem taiga. Di kelompok 4 nanti akan membuat ekosistem sawah. Kemudian di sini nanti akan membuat ekosistem laut. Ya, silakan semuanya cari kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang Bu Guru akan membagikan LKPD yang nantinya setiap kegiatannya akan Bu Guru jelaskan satu persatu. Sudah sesuai kelompok? Oke, kelompok 1 ini. Jika kalian sudah menuliskan nama kelompok, hari ini kita akan belajar di luar kelas. Nanti kita akan mencari komponen biotik dan abiotik pada kebun sekolah kita.
sudah semangat semuanya. Baiklah anak-anak, tadi kita sudah mencari komponen biotik dan abiotik pada ekosistem kebun kita. Apa yang kamu temui di sana? Ya, Eka. Yang biotik, rumput, burung, ulat, cacing, pohon, dan tumbuhan. Oke, betul sekali. Benar tidak teman-teman? Oke, tepuk tangan dulu buat Eka. Oke, Eka 1. Kemudian, ada yang tahu tidak komponen abiotik yang berada di kebun tadi? Ya. Oke, bagus. Pada ekosistem itu terdapat rantai makanan, anak-anak. Jadi, rantai makanan itu merupakan serangkaian makanan dimakan antara makhluk hidup berdasarkan urutan tertentu. Jadi, memiliki peran-peranannya sendiri, anak-anak ya. Ada yang menjadi produsen, ada yang menjadi konsumen, ada juga yang menjadi apa? Dekomposer atau pengurai. Oke. Nah, sebelum itu coba kita cari tahu yang mana disebut dengan produsen, anak-anak. Ya, Gusti. Adalah organisme yang mampu membuat makanan. Oke, betul sekali. Jadi, produsen itu merupakan organisme yang mampu atau dapat membuat makanannya sendiri. Biasanya, produsen itu membuat makanannya itu melalui proses yang namanya fotosintesis. Nah, contoh dari produsen ini berupa tumbuhan hijau, alga, dan juga lumut. Konsumen itu merupakan makhluk hidup yang bergantung pada makhluk hidup lainnya. Nah, di konsumen ini ada tingkatannya lagi, anak-anak. Ada konsumen satu atau yang disebut dengan konsumen primer. Konsumen primer ini merupakan konsumen yang lebih banyak hewannya itu berjenis herbivora atau memakan tumbuhan. Seperti halnya apa tadi, anak-anak? Siapa, ada yang tahu? Siapa yang belum? Ya, temannya. Sapi, ada lagi? Ya, tetap. Nah, di sini ada konsumen kedua atau disebut dengan konsumen sekunder. Jadi tingkatan ini diisi oleh hewan-hewan yang berjenis karnivora, tetapi hewan ini juga bisa dimangsa oleh hewan lainnya. Contohnya seperti halnya tikus. Oke, yang ketiga ada konsumen namanya konsumen tersier. Konsumen ini bisa disebut dengan konsumen puncak. Nah, biasanya konsumen puncak ini merupakan hewan yang tidak bisa dimakan oleh hewan lainnya, seperti halnya singa, apalagi elang, buaya. Ya, betul sekali. Yang terakhir, ini merupakan komponen terakhir pada rantai makanan yang disebut dengan dekomposer atau pengurai. Nah, di sini contoh pengurai itu seperti halnya jamur dan bakteri pengurai. Baiklah anak-anak semua, nah hari ini kita akan memerankan beberapa rantai makanan. Nah di sini beberapa rantai makanan ini disebut dengan jaring-jaring makanan anak-anak. Nah di sini pada ekosistem padang rumput ada yang berperan sebagai produsen. Produsen di sini ada pohon dan juga rumput. Nah, rumput ini akan dapat dimakan oleh konsumen dua. Nah, konsumen dua di sini ada monyet, kemudian ada rusa, ada jerapah, ada zebra. Kemudian pada konsumen satu ini akan dimakan oleh konsumen dua. Nah, konsumen dua di sini ada ular ya, anak-anak ya. Kemudian konsumen dua nanti akan dapat dimakan oleh singa, harimau, dan juga elang. Nah, ketika konsumen tiga ini mati, ini akan diuraikan oleh dekomposer atau pengurai. Baiklah anak-anak, di sini Ibu Guru yang akan memandu kalian. Nah, aturan mainnya adalah nanti ketika si produsen kemudian konsumen mati, kalian semua akan berpengaruh di sini karena populasi kalian akan dapat menurun dikarenakan produsen yaitu pohon dan rumput itu tidak ada lagi. Nah, jika misalnya konsumen satu mati, ini akan berpengaruh terhadap konsumen dua dan konsumen tiga karena populasinya itu menurun anak-anak. Begitu pula untuk konsumen dua. Bila konsumen dua mati, nanti akan berpengaruh terhadap menurunnya konsumen tiga. Begitu anak-anak ya. Sekarang kita bermain ya. Sudah siap semuanya? Iya. Oke, apa yang terjadi bila konsumen dua mati? Oke, bagus. Ini akan mempengaruhi konsumen tiga karena populasinya akan menurun. Nah, sekarang bila
konsumen 1 yang mati? Oke, bagus. Silakan berdiri. Nah, sekarang bila produsen yang mati? Oke, bagus. Silakan berdiri. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke, sudah. Sip. Oke, untuk ekosistem darat sudah selesai. Lanjut ke ekosistem laut. Sekarang Bu Guru akan mengajak kalian untuk membuat diorama anak-anak. Nah, aturan yang perlu kalian sepakati dalam mengerjakan diorama ini. Yang pertama, waktu pengerjaan proyek nanti Bu Guru harapkan hari ini sudah diselesaikan anak-anak ya. Karena waktu kemarin kita sudah memotong beberapa potongan gambar. Jadi hari ini kita akan menyusunnya sehingga membentuk ekosistem anak-anak. Kemudian sanksi. Nah, ini sanksi. Bila ada yang tidak membawa alat dan bahan, dan bila ada proyek yang belum diselesaikan hari ini, nanti Bu Guru akan memberikan sebuah sanksi kepada kalian. Di sini ada tanda pengurangan. Ya, ini berupa sanksi. Jadi nanti Bu Guru akan cek alat dan bahannya. Kemudian tempat pelaksanaan tetap di sekolah anak-anak. Kemudian alat bahan yang kalian gunakan nanti untuk membuat proyek, yang pertama itu ada gunting dan lem. Kemudian bahannya nanti kita memerlukan yang namanya kardus. Kardus bekas boleh anak-anak. Kemudian ada kertas manila, kertas karton. Kemudian kita juga perlu beberapa potongan gambar yang kemarin sudah kita potong. Kemudian double tip. Sudah semua membawa? Silakan semuanya keluarkan alat dan bahannya. Untuk jadwalnya nanti kita sudah selesaikan kemarin dan hari ini. Ibu harap hari ini sudah bisa diselesaikan anak-anak ya. Tadi kalian sudah membuat diorama. Nah, sekarang Bu Guru akan ajak kalian untuk ice breaking. Nah, Bu Guru minta kalian untuk berdiri dulu ya. Nah, untuk kursinya silakan dimasukkan dulu ke meja. Oh ya? Lebih cepat ya. Apaan lagi? Ayo. Tepuk tangan buat kita semua. Pertama ada produsen. Produsennya ada rumput. Kedua ada konsumen satu. Konsumen satunya Berupa kelinci. Terus? makan rumput. Dan konsumen duanya ada rubah yang makan kelinci. Iya. Konsumen tiganya ada beruang yang makan rubah. Lalu Beruang mati. beruang mati diurai
oleh jamur. Oke, bagus sekali. Kemudian alat dan bahannya apa saja, Nak? Alatnya ada bibir, plastik, karton, sabun basah, dan krim. Bahannya kertas manila, lem, origami, gambar hewan, dan Oke, bagus sekali. Betul anak-anak? Berikan tepuk good job buat temannya. Tepuk good job. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, sekarang siapa mau lagi? Ya, kelompok 5. Bagus, silakan lomba 5. Sekarang Bu Guru ingin lihat kelompok 1 jumlah bintangnya berapa? 8. Kelompok 2? 5. Kelompok 3? 6. Terus kelompok kemudian kelompok 4? 5. Oke. Terus kemudian kelompok 6. Di sini tadi berapa? 8. Berarti yang lebih banyak siapa? Kelompok 1. Kita berikan great job kelompok 1-nya ya anak-anak ya. Tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Untuk evaluasinya nanti Bu Guru akan kirimkan linknya pada grup WhatsApp-nya nanti ya. Jadi nanti untuk evaluasinya kalian kerjakan melalui kuisis anak-anak. Ya, nanti dikerjakan di rumah ya. Rantai makanan ada apa saja? Memiliki peranan masing-masing anak-anak. Apa saja? Ya, Nak. Ada produsen, kemudian ada konsumen lagi. Ada dekomposer atau pengurai, betul sekali. Oke anak-anak, untuk kegiatan belajar kita berikutnya, kalian pelajari tentang tata surya ya anak-anak ya. Baiklah anak-anak, nah kita sudah di penghujung kegiatan penutup anak-anak. Nah sebelum itu Bu Guru ingin menanyakan dengan kalian, kegiatan apa yang kalian sukai pada pembelajaran dan kegiatan kita hari ini? Ya Eka? Kegiatan di luar kelas, ada apa lagi? Ya, bernyanyi, ada apa lagi? Ya Wayan? Menyanyi, oh Wayan suka menyanyi. Ya Reta? Bermain, lagi apa? Membuat diorama. Diorama apa? Ekosistem. Baiklah, tepuk tangan dulu buat kita hari ini. Nah, baiklah anak-anak, sebelum Bu Guru tutup kegiatan belajar kita hari ini, Bu Guru ingin kalian menyanyikan salah satu lagu daerah kita. Nah, di sini Bu Guru sudah mempersiapkan lagu yang berjudul Meong Meong. Kalian tahu tidak apa itu Meong Meong? Tahu. Apa itu Meong? Kucing. Kegiatan hari ini Bu Guru tutup dengan doa dan salam. Nanti anak-anak yang sudah dijemput pulang, silakan pulang. Bagi yang belum, diam dulu di sekolah. Silakan kita tutup kegiatan hari ini dengan doa dulu anak-anak ya, agar nanti di perjalanan kalian selamat sampai tempat tujuan. Ya, silakan berdoa dulu anak-anak.